Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler super murah dari brand Aigo. Tipenya Ice 200 Pro. Dan walaupun murah, tapi cooler ini udah support Intel socket LGA 1700. Untuk spesifikasi teknisnya, kalian bisa baca di bagian samping box ini. Mulai dari dimensi atau ukuran, noise level, fan speed, dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja. Pertama-tama, ini ada sebuah atau satu set klip pengunci bracket Intel. Seperti biasa, 4 item 4 transparan, dan sebuah thermal paste model bumbu mie instan. Nah, sedangkan ini adalah bracketnya guys. Untuk Intel ya, support mulai soket LGA 775 sampai 1700. Ada pilihan slot di lubangnya, nanti tinggal dipasin aja kunciannya. Dan ini kita dapat selembar kertas manual untuk pemasangan. Penampakan CPU coolernya sendiri kayak gini guys, cukup oke ya. Frame fan warna abu yang anti mainstream, jadi kelihatan cerah. Kalau blade-nya sih biasa-biasa aja. Heatsinknya juga biasa, malah ini menurutku kerasa tipis banget, jadi bakal gampang peok. Bagian atasnya polos dan ini kelihatan agak bergelombang gitu ya karena tipis. Pokoknya kualitas heatsinknya ini sesuai lah sama harganya. Untuk bagian baseplate ini cukup lebar, flat, lumayan mulus dan ada 2 heat pipe direct kontak yang berjarak satu sama lain. Sedangkan kunciannya ini guys, tipe cantolan khas CPU cooler low budget yang cukup menyusahkan buat yang belum biasa masang. Oh iya, BTW ini kabelnya pakai konektor 3 pin non PWM standar. Jadi sekarang kita lanjut ke pemasangan aja. Untuk praktek pemasangan ini aku pakai Mobo Intel socket 1150. Dan pertama-tama kita pasang bracket untuk Intel ini. Kita siapin set kaki-kaki kunciannya dulu. Dan yang transparan ini kita pasang ke lubang yang posisinya sesuai dengan soket yang kita pakai. Setelah itu kita pasang bracketnya, tinggal dipasin sama keempat lubang di Mobo dan ditekan. Terus baru kita pasang kaki kuncian yang warna hitam ini. Lanjut kita apply thermal paste. Di sini aku pakai Deep Cool Set 5. Kalau udah baru kita pasang coolernya. Kita cantolin dulu di salah satu sisinya. Dan yang bikin susah ini sisi yang terakhir kita pasang. Harus benar-benar ditekan dan harus pas. Terakhir, jangan lupa colok kabel CPU fan. Cooler udah selesai terpasang. Ini aku juga sekalian pasang RAM berheatsink. Dan seperti yang bisa kalian lihat, clearance-nya cukup jauh. Aman di Mobo MATX atau casing MATX standar apapun. Karena tinggi cooler ini juga cuma 13 cm aja. Penampakan saat nyala kayak gini dan FYI ini noise-nya cukup silent guys. RGB ini tipe statis. Sayangnya karena ini non PWM, jadi kalau kita atur speed by voltage, kecerahan LED-nya bakal ngikutin speednya. Oh iya, untuk pengetesan ini aku pakai platform AMD AM4 dengan Proci Ryzen 7 1700 yang jalan standar. Seperti biasa, karena review OpenID harus ada perbandingan, dan kebetulan aku habis tes CPU cooler lain yang harganya setara, yakni Aula Blizzard 92 di platform yang sama persis. Jadi aku buat sebagai pembanding ya. FYI build quality Aula Blizzard 92 ini juga 1112 sama Aigo Ice 200 Pro. Heatsink tipis gampang penyok, jumlah heat pipe dan ukuran fan-nya pun sama. Oke, kita masuk sesi tes dan tentu aja aku set fan ke full speed supaya bisa tahu kemampuan maksimalnya. Aigo Ice 200 Pro terbaca fan speednya di 1800-an RPM, sedangkan Aula Blizzard 92 di 1700-an RPM. Beda tipis.
Tes pertama, Webframe Benchmark Stability Test. Di tes multicore ini, AIS200 Pro bisa menahan suhu prosiku di 49 derajat Celcius maksimum. Not bad sih, karena kalau dibandingkan dengan Blizzard 92, suhunya masih lebih tinggi sedikit, yakni di 49,6 derajat. Tes kedua, aku jalanin Cinebench R20 dengan setting 5 menit loop. Hasilnya, AIS200 Pro dapetin bacaan suhu maksimal prosi di 56,3 derajat Celcius. Sedangkan membandingnya, Blizzard 92 suhu maksimalnya terbaca di 56,8 derajat. Bedanya tipis sih, bisa jadi cuman karena faktor speed fan. Jadi secara performa, AIS200 Pro ini termasuk oke. Walaupun masih jauh di bawah CPU cooler di kelas harga 150 ribuan seperti Deepcool AG200 atau PC Cooler R200. Tapi karena harganya hampir separuhnya aja, menurutku Aigo AIS200 Pro ini masih worth to buy. Oke, jadi gitu aja ya guys video review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!